Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat, bersukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan, hikmat dan tuntunan. Oleh karena pertolongan Tuhan saja, kami dapat melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 25. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Tertulis demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menggunakan aplikasi navigasi di Indonesia bisa dikatakan unik dan menantang, sebab kita bisa dituntun ke jalan-jalan yang tidak terduga, bahkan jalanan yang sangat kecil dan susah pergerakannya. Dalam beberapa kejadian bahkan, pengemudi kendaraan dibawa ke area dekat sawah dan jalan-jalan yang tidak digunakan. Mirip dengan di Indonesia, di Rusia pernah terjadi hal yang memprihatinkan. Dua orang anak muda bernama Sergei Ustinov dan Vladislav Istomin mendapatkan petunjuk navigasi yang salah. Aplikasi navigasi menunjukkan sebuah jalan pintas dan mereka mengikutinya. Padahal jalan pintas itu menuju ke area yang sudah tidak pernah dilalui dan bersuhu sangat dingin hingga mencapai minus 50 derajat. Akibatnya mobil mereka mogok saking dinginnya, dan mereka pun menjadi korban dari temperatur yang sangat dingin. Berbicara tentang navigasi saudara, kehidupan kita di bumi ini ibarat sebuah perjalanan, dan ada berbagai navigasi yang dapat kita ikuti. Di antaranya adalah navigasi pikiran kita sendiri, kemudian navigasi pikiran orang lain, lalu ada juga navigasi oleh iblis, dan satu lagi adalah navigasi yang dari Tuhan. Pilihan ada pada kita, mau memilih yang mana? Apakah mau pilih pikiran kita sendiri, pikiran orang-orang lain, mengikuti iblis atau mengikuti Tuhan? Tentu yang terbaik dan yang harus kita pilih adalah mengikuti navigasi yang dari Tuhan. Mazmur 25 ayat 8 ini berkata, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kalau Tuhan jahat, maka Tuhan pasti akan membiarkan begitu saja semua orang yang hidup dalam ketidakbenaran, tanpa harus memberikan teguran, peringatan, nasihat, dan tuntunan. Tapi Tuhan tidak jahat. Tuhan itu baik dan benar. Ia tidak mau ada orang yang binasa. Itu sebabnya Ia menunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang tersesat. Seandainya ada orang yang sedang tersesat di sebuah jalan, kita pada dasarnya ingin menolong dan memberitahukan jalan mana yang benar yang harus ditempuhnya. Keinginan kita untuk menunjukkan jalan yang benar itu merupakan wujud dari kasih dan kebaikan kita kepada orang itu. Kalau kita tidak baik, pasti kita akan cuek, dan kita membiarkan orang itu terlunta-lunta di jalan yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik dan benar, dan itu sebabnya Ia selalu menuntun kita untuk ada dalam kebenarannya. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi Ia selalu berkarya untuk kebaikan kita. Perkataan dan perbuatan Tuhan selalu benar. Oleh karena itu kita dapat mengandalkan Tuhan setiap saat dan dalam setiap situasi. Tuntunan dan navigasi Tuhan pasti tepat. Sekalipun kita merasa jalan-jalan Tuhan
sepertinya berat, tapi itu adalah jalan yang terbaik, saudara. Kita perlu mengandalkan Tuhan dan mempercayai Dia sepenuhnya untuk menuntun kita dalam perjalanan. Dalam Yesaya 53, di situ tertulis bahwa kita semua manusia sesat seperti domba. Kita masing-masing mengambil jalan kita sendiri. Tapi Tuhan telah menyediakan jalan agar kita kembali kepadanya melalui karya penebusan Tuhan Yesus di atas salib. Ini semua dikerjakan Tuhan karena Tuhan itu baik dan benar. Dia mengasihi kita, saudara. Dan Tuhan mau agar kita berjalan dalam firman-Nya, berjalan dalam terang-Nya. Tuhan mau dan senang membimbing orang berdosa menuju kepada keselamatan. Tapi sayangnya ada banyak orang yang tidak mau menerima tuntunannya. Mereka merasa jalan mereka sendiri lebih benar dan lebih baik. Mari saat ini, saudara, kita kembali menyadari satu kebenaran yang penting agar kita mengikuti tuntunan Tuhan. Jangan kita mengabaikan nasihat, peringatan, petunjuk dan tuntunan Tuhan. Jangan abaikan setiap tanda yang diberikan Tuhan, agar kita berbalik dari jalan yang sesat dan berada dalam kebenaran-Nya. Kalau kita masih dinasihati, masih ditegur Tuhan, itu berarti kita masih punya kesempatan, dan itu bermakna bahwa Tuhan sayang kepada kita. Sekali lagi, saudara, jangan abaikan petunjuk Tuhan, tapi dengar-dengaran, taatlah dan lakukan kehendak-Nya agar kita tidak tersesat dan binasa. Hati-hati dengan jalan pintas yang kelihatannya baik, karena ada jalan yang kelihatannya lurus tapi ujungnya menuju maut. Lebih baik ikuti jalan-jalan dari Tuhan yang membawa kita pada berkat dan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Allah yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami agar kami tidak mengabaikan petunjuk daripada-Mu Tuhan. Firman-Mu berbicara kepada kami. Kami seringkali mendengar teguran dan nasihat dari Tuhan. Kami mendengar tuntunan-Mu, peringatan-peringatan-Mu. Tolong kami supaya kami tidak mengabaikan. Dan kami tidak mau mengabaikannya, ya Tuhan. Kami mau taat, kami mau dengar-dengaran. Kami tidak mau mengambil jalan yang menurut pemikiran kami lebih gampang, lebih baik. Tapi kami mau menuruti jalan-jalan-Mu. Karena jalan-jalan-Mu adalah jalan kehidupan. Jalan yang membawa kami kepada berkat dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kembali kami diperlengkapi dan dibentuk untuk semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam masalah, agar Tuhan melawat, menyatakan pertolongan-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, kemenangan terjadi. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.